Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gantina Rahma Putri. Saya anggota KK Aljabar FMIPA ITB. Hari ini kita akan mempelajari subbab 3.5, materi mengenai subruang, basis, dimensi, dan rank. Yang pertama tentang subruang. Di sini kita akan mempelajari definisi, contoh, dan teorema yang terkait dengan materi ini. Kita sudah tahu bahwa ada saling keterkaitan antara aljabar dengan geometri. Nah, secara sederhana, subruang ini adalah perumuman secara aljabar dari objek geometri seperti garis dan bidang yang melalui titik asal. Kita juga akan mempelajari mengenai basis dan dimensi bagi subruang. Nah, subbab ini adalah sesi perkenalan dengan konsep aljabar yang disebut ruang vektor. Hal ini akan kita pelajari di bab 6. Kita masuk ke definisi subruang. Misalkan S adalah himpunan yang berisi vektor-vektor di Rn. Himpunan S disebut subruang dari Rn jika tiga sifat berikut terpenuhi. Yang pertama, vektor 0 merupakan anggota dari himpunan S. Yang kedua, jika vektor U dan V anggota dari himpunan S, maka hasil penjumlahan mereka juga anggota dari S. Atau dengan kata lain, S tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang terakhir, jika vektor U anggota dari himpunan S dan C suatu skalar, maka hasil perkalian mereka juga anggota dari S. Atau dengan kata lain, S tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Sifat 2 dan sifat 3 dari definisi subruang sebelumnya dapat digabungkan menjadi S tertutup terhadap kombinasi linear dengan definisi sebagai berikut. Untuk contoh subruang, setiap garis dan bidang yang melewati titik asal di R3 merupakan subruang dari R3. Misal, kita ambil garis yang terletak pada sumbu X. Apakah definisi dari subruang terpenuhi? Tiga sifat yang tadi ya. Apakah vektor 0 berada pada garis tersebut? Apakah himpunan yang direpresentasikan oleh garis tersebut tertutup terhadap operasi penjumlahan? Bagaimana dengan operasi perkalian dengan skalarnya? Mudah ya untuk dibayangkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sembarang garis dan bidang yang melewati titik asal di R3? Coba buktikan ya. Kita masuk ke teorema-teorema yang terkait dengan subruang. Yang pertama, teorema 3.19. Misalkan kita punya vektor V1 sampai Vk yang merupakan vektor di Rn. Himpunan span dari mereka merupakan subruang dari Rn. Kita lihat buktinya bersama ya. Langkah pertama kita misalkan span tadi dengan himpunan S. Lalu kita masuk ke pembuktian sifat yang pertama. Apakah vektor 0 merupakan anggota dari S? Tentu saja vektor 0 ini dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vk dengan seluruh koefisiennya 0. Jadi jelas bahwa vektor 0 merupakan anggota dari S. Untuk sifat kedua, kita ambil sembarang U dan V di S. Perhatikan bahwa hasil penjumlahan mereka juga anggota dari S. Sementara sifat ketiga, kita ambil sembarang skalar C dan vektor U di S. Perhatikan bahwa hasil perkalian mereka juga anggota dari S. Karena sifat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka terbukti bahwa S subruang dari Rn. Berikut adalah 3 buah contoh soal yang dapat kalian kerjakan sebelum mempelajari video selanjutnya. Tetap semangat!